Oke, ini kita masih bersama di Made Nurbawe. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana kisah dan makna daripada Lubdake dan apa kaitannya dengan masa kekinian. Dan setelah Lubdake itu turun dari pohon, dia menjadi apa? Ya, Lubdake ini kan sebuah nilai-nilai kehidupan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang diterjemahkan menjadi cerita rakyat oleh Empu Tanaku. Oke. Nah, supaya masyarakat mudah memahami. Nah, di situ disebutkan si Lubdake adalah seorang sosok pemburu ya. Pemburu. Nah, Ya, pemburu. Mencari binatang yang pada suatu hari yang disebutkan pada malam kepitu, Oke. dia masuk hutan, satu pun buruan nggak dapat. Oh, nggak dapat buruan. Iya, buruan nggak dapet. Jadi akhirnya dia kemalaman di tengah hutan. Itu disimbolkan bahwa dalam hidup ini mungkin semua orang pernah mengalami masa-masa nadir lah, getir, penuh masalah sampai dia bingung, Usaha bangkrut misalnya. semua ya. masalah. Nah, itulah simbolkan dengan kemalaman dia di tengah hutan. Pulang nggak berani, hanya dia tiba di sebuah tempat di tengah hutan. Oke. Nah, di situ sampai di sana, dan sini Lubdake berburu, dia mencari simbol dan mencari pengetahuan. Kemudian di tengah kegelapan itu dia mengalami masa-masa sulit. Kemudian dia tiba di sebuah tempat. Arahnya dia berburunya ke Kajek Angin. Kajek angin itu apa? Kajek Angin itu dalam konsep tata ruang Bali ada hulu. Makanya sanggah itu terlalu di Kajek Angin. Kajek itu gunung, Kajek itu gunung, Kangin itu matahari. Jadi angin matahari ya. Jadi Oke. itu konsep ulu. Ulu itu adalah sanggah itu simbol Tuhan. Nah, kemudian tetap dia ada dapat sampai kemalaman tengah hutan. Dia berpakaian apa itu? Di tengah hutan. Ya berpakaian berburu lah, ya sehari-hari lah. Warnanya apa? Pakaian pelung. Nah, pelung ini adalah simbol dari warna pengetahuan. Nah, itu baju pelung. Pelung itu warna apa? Bi? Biru. Oh, biru. Oke. Ya, biru. Oh, ini biru ya, Nah, biru. dia disebut di hutan Kanakia lah, hutan pingit. Artinya hutan yang betul-betul rimba, buas, banyak binatang buas. Alas angker lah. Alas angker ya, alas angker yang benar-benar sulit tembus. Oke. Akhirnya dia pasrah karena sudah tersesat, tidak tahu judul matahari, arah angin nggak tahu gitu ya. Ini udah malam ceritanya. Malam nih ceritanya, udah malam. Hanya dia, nah, di situ beli satu engal, hanya Lubdake itu memanjat sebuah pohon bile. Pohon bile dipanjat. Pohon bile ya. Oke. Anggaplah pohon bile, kita persepsikan dia kan manjat pohon ya, merangkak naik pohon. Itu artinya dia pada saat dia titik nadir yang paling nadir, akhirnya batinnya bicara. Itulah kesadarannya naik. Kesadarannya naik. Akhirnya naik pohon. Nah, dalam cerita kan disebut naik pohon. Itu kesadarannya naik. Nah, disitulah dia di atas pohon. Dia tidak tidur. Kalau tidur kan jatuh kan. Jatuh dari pohon. Iya, akhirnya dia itu simbol bagaimana kita walaupun sedang kalut, sedang banyak masalah, tetap harus eling lan waspodo. Oh, eling lan waspodo. Iya. Nah, ini ngapain di atas pohon bile? Nah, kemudian disimbolkan dia diceritakan metik pohon bile. Bukan daun-daun dalam sisi kita kan daun yang hijau Ya, itu. okay. Nah, itu simbol dari di tengah eling lan waspodo, di tengah dia diam menunggu matahari terbit, dia ngepik pohon bile itu artinya Lubdake membuka helai demi helai lembar pengetahuan alam sampai dia menemukan intisarinya gitu. Nah, intisarinya. Terus dia belajar melalui guru. Siapa gurunya? Adalah di situ disebutkan kata di malam siwa. Yoga di malam siwa. Yoga siwa ini kan alam semesta ini. Iya, bukan dewa siwa tapi alam. Nah, di situ Lubdake di atas pohon dia belajar dengan alam sampai dia dapatlah intisari pengetahuan yang kita sebut dengan astaguna. Astaguna. Wah. Ya, akhirnya tanpa sadar dari gelap terbitlah terang pagi maksudnya. Karena dia memiliki pengetahuan, dia hanya bisa menemukan jejak langkahnya kembali sehingga bisa pulang ke rumah.
Nah, setelah pulang ke rumah ini Lubdake jadi apa? Yang menarik kok bisa enak, apakah ada macan? Nah ini karena dia punya pengetahuan, mungkin dia bisa dulunya takut dengan macan, karena punya pengetahuan macan dia bisa mempelajari lah di mana jejak macan, bagaimana mengalau macan, mungkin gimana membaca astronomi, kan jauh nih jalan, mungkin dia kemalaman lagi di jalan, sehingga mana timur, mana selatan, arah mata angin dia kenali, akhirnya sampailah di rumah. Nah, dia di tengah hutan sempat kalut karena nggak membawa buruan, dia takut keluarganya kelaparan. Ternyata di rumahnya banyak makanan karena istrinya memasak bukan binatang buruan, tapi binatang-binatang lain. Misalnya masak telur, masak ayam dan sebagainya yang dipelihara sendiri, ikan, nyari belut gitu misalnya. Sering orang kita tuh kalut, yang kita khawatirkan itu ternyata oke-oke saja, enjoy aja gitu. Gitu ya. Jadi tadi itu kita sebenarnya kalut itu kalut tanpa sebab, karena hanya padahal tidak ada masalah sebenarnya. Hanya dia baru ternyata dia ketemu lagi keluarga sama anaknya, dia senang, dia naiknya sampai di rumah dia kembali menekuni profesinya sebagai petani. Bukan Jadi sebagai pejabat ya. Jadi dari pemburu dia jadi profesinya petani. Ya, petani ini kan konsep perpindahan peradaban ya, Peradaban. dari masa berburu ke masa bercocok tanam. Bercocok tanam. Nah, jadi kira-kira cerita Lubdake ini identik dengan masa itu, masa berburu ke masa bercocok tanam. Dia mulai menggunakan ilmu pengetahuannya, bagaimana caranya. Dia tidak harus mengambil di hutan lagi, tapi dia nanam dan menghasilkan sendiri. Dan menghasilkan sehingga dia perlu jauh-jauh. Dan akhirnya konsep sebagai bertani inilah melahirkan, kalau di Bali ya, konsep agro-culture, agro-religious, subak. Nah, seorang yang kerama subak tidak dia tidak selalu seorang petani bercocok tanam, tapi dia juga beradat istiadat, ikut ngayah, odalan di pura, megamel. Berarti konsepnya hampir selaras dengan Trihita Karana berarti? Konsepnya lingkungan. Konsepnya dia identik dengan adat istiadat di Bali. Nah, kalau kita bedah adat istiadat di Bali itu pasti selalu berhubungan ke tiga hal tadi, yaitu Parayangan, Palemahan, dan Pawongan. Jadi cerita Lubdake itu adalah sebenarnya cerita sosok kehidupan seseorang yang dulu mengalami kebiasaan tertentu, tapi di masa tertentu dia hanya mentok dan dia harus berubah itu bisa dilakukan apabila dia belajar naikkan kesadaran dan mendapatkan pengetahuan, dan dia belajar dari lingkungan tadi. Nah, makanya identiklah dengan malam siwa. Ya, siwa itu alam itu. Jadi itu malam siwa ratri itu bukan malam pengleburan dosa, itu bukan? Ya, dalam bahasa ngepopnya seperti itu, tapi dalam konteks memaknai pengertian itu kan dalam seperti cerita tadi. Jangan sekedar begadang tanpa membangun kesadaran, tapi begadang urusan lain-lain gitu misalnya. Ibarat kita dari kelas 1 menaik kelas 2 SD gitu ya, Bri. Inilah yang perlu dijelaskan. Ternyata dalam kehidupan itu seperti bertahap dan berkelanjutan. Misalnya menganggap orang sekarang lulus SMP. Oke, saya ini sudah tamat. Akhir kan? Iya. Sebentar lagi dia harus daftar SMA. Akhirnya dia jadi murid baru di SMA. Awal SMA jadinya kan? Tapi akhir di SMP. Sempat berada di akhir SMP. Beberapa hari kemudian dia menjadi awal SMA. Begitulah kehidupan. Ada akhir, ada awal, ada akhir, ada awal. Seperti itulah ya. Jadi itulah bagian yang berkelanjutan, dan kalau itu dilakukan dia menjadi sebuah putaran yuga, kerta, terpeta, dua para, dan kali yuga. Kali yuga inilah kembali ke zaman kerta. Nah, zaman kerta di mana sekarang zaman kali ini zaman modern, lengkap. Saking lengkapnya hidup jadi mudah, saking mudahnya hidup orang jadi mabuk. Wah, ini cocok nih di 2026 ini. Ini fenomena apa yang beli Made Nurbawa lihat? Di tengah modernisasi teknologi, modernisasi ekonomi, modernisasi macam-macam lah. Orang bukan semakin sadar, tetapi era di mana orang sangat berpotensi mabuk. Hanya perang terjadi, narkoba, mabuk.
mabuk harta, mabuk tahta, Wanita. dan wah, cinta Nah, buta. Itu juga Iya. itu juga simbol, itu juga Luar simbol ya, biasa. bukan gender ya, bukan Iya. persoalan diskriminasi. Itu simbolis. Nah, Betul. simbol itu namanya semiotika komunikasi. Ada dengan tanda-tanda, ada dengan suara tanpa suara, ada lontar tanpa tulis ya. Macam-macam di Bali ini. Nah, ini kalau diterjemahkan sebenarnya berpeluang bagi KMDI untuk bahwa budaya Bali ini bisa dijadikan problem solving, bukan problem maker. Nah, Iya. Terima kasih banyak Beli Oke, Nurbawa sudah see you sharing-sharing tomorrow. kita di hari ini tanggal 9 Mei 2026. Matur semua Beli. sip. Ya.